Pernah nggak sih ngerasa udah super aman karena pakai password yang super rumit, terus udah ngaktifin multi-factor authentication atau MFA yang ngirim kode OTP ke HP? Nah, siap-siap kaget ya, karena sayangnya rasa aman itu seringkali cuma ilusi. Di penjelasan kali ini, kita bakal bongkar realita gimana penjahat siber modern itu berevolusi. Mereka tuh udah nggak peduli lagi sama nebak password kita. Target utama mereka sekarang, membajak seluruh sesi kehidupan digital kita secara total. Oke, untuk analisis kita kali ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, kita bahas siklus serangan phishing. Terus transisi ke session cookie. Ketiga, gimana sih eksekusi session hijacking itu? Keempat, kita lihat titik lemah dari filter keamanan tradisional. Dan terakhir, tentunya mitigasi dan pertahanan berlapis. Kelihatannya teknis banget ya, tapi tenang aja, kita bakal bedah semuanya pelan-pelan supaya gampang dimengerti. Kita masuk ke bagian pertama nih, siklus serangan phishing atau umpan awalnya. Langsung aja kita bahas, dari mana sih sebenarnya semua mimpi buruk pengambilan akun ini bermula? Banyak orang mikir phishing itu cuma pesan iseng yang gampang ditebak. Padahal, ini tuh ancaman masif yang udah sangat terindustrialisasi loh. Coba bayangin, menurut FBI, ada lebih dari 298.000 kasus phishing yang dilaporkan secara global. Gila banget kan? Dan kalau kita lihat di Indonesia, BSSN juga mencatat kalau phishing ini terus-terusan jadi ancaman cyber nomor 1. Jadi buat institusi keuangan atau fintech, ini bukan sekedar masalah 1 atau 2 orang aja, tapi ini ancaman multidimensi yang bisa ngebuka pintu gerbang ke penipuan finansial skala besar. Serangan phishing modern ini udah beroperasi kayak sebuah perusahaan yang super terstruktur. Ada 6 fase utama. Pertama, reconnaissance atau pengintaian, di mana mereka ngumpulin data target dulu. Habis itu weaponization, yaitu bikin senjata kayak email atau website palsu. Lanjut ke distribution, di mana mereka nyebarin jebakan ini secara massal. Nah, titik krusialnya ada di exploitation nih, saat korban masuk ke perangkap. Terus masuk ke fase exfiltration, di mana data-data penting disedot abis. Dan ujung-ujungnya, monetization. Si peretas ini ngubah data curian jadi uang beneran. Biar lebih kebayang, coba kita lihat alur eksploitasinya. Di satu sisi, korban nerima email bank login yang kelihatan super bersih, profesional, tapi pakai pesan yang mendesak banget, bikin panik gitu. Tapi di balik layar, saat korban klik linknya, URL-nya berubah sedikit banget. Misalnya dari bank.com jadi baank.com. Dan pas korban buru-buru masukin kredensial karena panik, semua data itu langsung ngalir dalam bentuk teks terenkripsi langsung ke dashboard si peretas secara real time. Proses panen data ini benar-benar terjadi tanpa korban sadari sama sekali. Mengerikannya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, transisi ke session cookie, atau titik putarnya. Gini, nyuri password emang bahaya, tapi karena pengguna makin pintar dan sistem sekarang wajib pakai OTP, para peretas ini harus putar otak dong. Jadi daripada repot-repot nyuri detail login, mereka sekarang langsung ngincar dan mencuri sesi aktif kita. Untuk ngerti konsep ini, kita harus tahu dulu apa itu session cookie. Analoginya gini, bayangin ini tuh kayak kartu akses digital yang menyala. Pas kita berhasil login ke sebuah web, server kan nggak mungkin hanya password terus-terusan setiap kali kita pindah laman, ya kan? Nah, sebagai gantinya, server ngasih browser kita kartu akses sementara yang isinya ID unik. Selama browser kita pegang kartu ini, server bakal ngenalin kita sebagai pengguna yang udah terautentikasi. Proses ngasih kartu akses ini cukup simpel sebenarnya. Kita berhasil login, terus server membalas dengan ngirim HTTP header yang tulisannya set cookie. Kalau kita buka developer tools di browser, kita bisa lihat nih, cookie ini disimpan dengan rapi di dalam local storage. Sistem ini emang bikin pengalaman browsing kita jadi mulus banget, nggak perlu bolak-balik login. Tapi di sisi lain, ini jadi target yang super empuk buat peretas. Lanjut ke bagian ketiga, eksekusi session hijacking. Ini dia klimaks dari serangannya, di mana kita bakal bahas taktik yang namanya adversary in the middle. Nah, ini nih ilustrasi sempurnanya. Si penyerang ini memposisikan dirinya di tengah-tengah, jadi kayak semacam proxy antara kita dan server yang asli. Kita login nih, masukin kode MFA, terus server ngeluarin kartu akses digital tadi. Tapi si peretas ini langsung mencegat kartu itu tanpa kita sadari. Jadi pas kita lagi asyik lihat-lihat halaman dashboard kita yang asli, di tempat lain si peretas tinggal nge-copy session cookie yang baru aja dia curi, paste ke konsol browser dia, dan boom! Cuma dengan merefresh halaman, dia langsung dapat akses penuh ke akun kita. Nggak perlu password, nggak perlu nyentuh HP kita sama sekali. Jadi begini kesimpulannya. Taktik adversary in the middle ini benar-benar menangkap token sesi kita buat ngelewatin multi-factor authentication sepenuhnya. MFA itu kan ibarat gembok di pintu depan. Nah, si penyerang ini santai aja nunggu kita buka gemboknya, terus dia tinggal nyolong tanda pengenal kita pas kita udah masuk ke dalam. Artinya, sistem MFA tradisional yang kita bangga-banggain itu jadi benar-benar nggak berguna kalau udah berhadapan sama pembajakan sesi kayak gini. Masuk ke bagian keempat, titik lemah filter tradisional.
Pertanyaannya sekarang, kenapa sih sistem keamanan standar kita bisa gagal total menghadapi teknik-teknik canggih ini? Kita mulai dengan deteksi berbasis blacklist. Ini metode jadul sebenarnya. Sistem cuma nyimpen daftar URL jahat yang udah ketahuan terus diblokir. Emang sih prosesnya cepet dan ringan banget buat server. Tapi ini tuh reaktif banget. Metode ini bakal gagal total kalau ketemu serangan zero day atau ancaman yang benar-benar baru dan belum masuk daftar. Lagian peretas zaman sekarang tuh bikin URL phishing yang dinamis dan cuma sekali pakai. Jadi pas sebuah URL masuk blacklist, ya mereka udah santai pindah pakai URL baru yang lain. Nah, buat ngatasin itu, industri ngenalin deteksi berbasis heuristik. Metode ini kerja dengan menganalisis pola, misalnya ngelihat kepanjangan URL, atau mendeteksi kata kunci yang mencurigakan. Ini lumayan bisa nangkap serangan baru sih, tapi masalahnya sering banget terjadi false positif, alias alarm palsu. Aktivitas normal malah diblokir, dan ini kan ngerusak banget pengalaman pengguna. Terus, sistem ini butuh diupdate manual terus-terusan. Padahal kita tahu, aturan manual itu nggak akan pernah bisa mengejar kecepatan kampanye phishing yang berevolusi setiap detik. Oke, kita sampai di bagian kelima, mitigasi dan pertahanan berlapis. Kalau filter standar gagal dan MFA bisa ditembus semudah itu, terus gimana dong cara ngelindungin platform kita? Jawabannya, kita harus ngebangun sebuah perisai digital yang solid dan berlapis. Pertahanan yang beneran ampuh itu butuh mitigasi teknis yang ketat. Pertama, tim developer wajib banget masang flag secure dan HTTP only di session cookie-nya. Ini buat mastiin data cuma lewat jalur terenkripsi dan nutup akses buat skrip-skrip jahat. Kedua, harus ada deteksi anomali. Misal nih, ada token sesi keluar untuk IP dari Jakarta pakai iPhone, 5 detik kemudian token itu dipakai dari IP luar negeri lewat desktop. Nah, server harus pinter dan langsung memblokir akses itu. Terus yang terakhir, dan ini senjata pamungkasnya, Liveness Detection Biometric atau eKYC. Dengan mewajibkan scan wajah real-time yang divalidasi AI untuk transaksi penting, token curian itu bakal jadi rongsokan. Kenapa? Karena peretas nggak akan pernah bisa masukin kehadiran fisik si pemilik akun. Coba kita lihat lagi diagram siklus serangan phishing yang di awal tadi. Dengan rapin pertahanan berlapis ini, dari mulai ngamanin cookie di level teknis, sampai pakai liveness biometric sebagai tembok terakhir, kita sebenarnya berhasil motong rantai serangannya tepat di fase eksploitasi. Jadi biarpun penyerangnya sukses mencegah token sesi kita, aset curian itu nggak ada nilai ekonomisnya sama sekali, karena mereka tetap mentok dan nggak bisa ngambil alih akunnya. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Kalau peretas modern bisa dengan gampang ngebajak sesi buat nembus MFA, apakah platform yang Anda pakai sekarang masih terlalu bergantung sama password biasa? Mungkin ini saat yang tepat buat mulai evaluasi dan ningkatin level perisai digital Anda. Makasih banyak ya udah ngikutin penjelasan hari ini, dan pastikan sistem kalian selalu aman dari ancaman.